Musyawarah Desa Inklusi Tema, Forum Anak, Perempuan, dan Disabilitas. Dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah Desa Telung Poccowe Kecamatan Marusu Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Yang dihadiri oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Marusu, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Telung Poccowe dan jajarannya, H. Daniel Kepala Desa Telung Poccowe, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Telung Poccowe, Aibtu Muhammad Ridwan Babin Kamtipmas Desa Telung Poccowe, para Kepala Dusun dan RT sedesa Telung Poccowe, kader Posyandu, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, kader Posyandu, insan pers. Di Aula Kantor Desa Telung Poccowe, Selasa tanggal 9 Juli tahun 2024, tim media TV garis bawah online, News Garda Keadilan Nasional melaporkan dari Desa Telung Poccowe Maros. Musyawarah khusus Forum Anak, Perempuan, dan Disabilitas dalam rangka penyusunan RKPDS tahun 2025. Salam dan taslim Musyawarah kita Desa Inklusi Tema, Forum Anak, Perempuan, dan yakni Disabilitas pembukaan dalam rangka yang penyusunan rencana kerja dimana pemerintah Desa Telung acara ini Poccowe kita buka Kecamatan bersama Marusu dengan Kabupaten pembacaan Maros basmalah. Provinsi Sulawesi Selatan, Bismillahirrahmanirrahim. yang dihadiri oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Marusu, Kami Ketua persilakan Badan Ketua Permusyawaratan BPD Desa sekaligus Telung Poccowe membuka dan kegiatan jajarannya, Musdes. H. Daniel Musyawarah Kepala Inklusi. Desa Telung Poccowe, Musyawarah khusus Ibu Forum Ketua Anak, Tim Penggerak Perempuan, dan PKK Desa Disabilitas. Telung Poccowe, Hormati Aibtu Muhammad Ridwan Babin Kamtipmas Desa Telung Poccowe, para Kepala Dusun dan RT sedesa Telung Poccowe, kader Posyandu, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, kader Posyandu, insan pers. Di Aula Kantor Desa Telung Poccowe, Selasa tanggal 9 Juli tahun 2024, tim media TV garis bawah online, News Garda Keadilan Nasional melaporkan dari Desa Telung Poccowe Maros. Tokoh pemuda, tokoh masyarakat, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan jadwal kita melaksanakan musyawarah desa di dalam penyusunan program kerja daripada musyawarah rencana kerja pemerintah desa. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi hasil kegiatan kita pada hari ini tentunya itu akan diimplementasikan di kegiatan 2025. Dan oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, kami sangat mengharapkan masukan-masukan kolaborasi kita bersama antara kepala dusun dari 4 dusun yang telah kita libatkan di dalam penyusunan kemarin. Mudah-mudahan penerapan apa yang menjadi langkah kegiatan kita pada hari ini itu akan kita tuangkan menjadi sebuah program kerja pemerintah desa untuk 5 tahun untuk memakai waktu. Mari kita buka bersama-sama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan tentunya kami harapkan untuk Bapak Camat, saya demikian pengantar dari kami. Saya akhiri, Allah mau dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD bersama dengan anggota, yang kami hormati Bapak Camat, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasih Pemberdayaan Kecamatan Marusu, yang kami hormati Bapak-bapak, para kepala dusun, para ketua RT yang sama kami hormati, dan hadirin wal hadirat
yang sama kami muliakan. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu diberikan kepada kita sekalian sehingga pada pagi hari ini musyawarah inklusi, musyawarah khusus forum anak, perempuan dan disabilitas dalam rangka penyusunan RKPDes tahun 2025. Tak lupa pula kami di Desa Marumpa. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 9 Juli 2024 terjadwal untuk Desa Teluk Pocoy. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Ketua BPD di penyusun, alhamdulillah kemarin kami sudah buat SK-nya sebanyak 11 orang. Yaitulah nanti yang akan menyusun apa-apa kegiatan yang kita laksanakan di masing-masing dusun di tahun 2025. Yaitu musyawarah inklusi, yaitu terkhusus ke forum anak, perempuan dan disabilitas. Mudah-mudahan musyawarah kita sebentar dapat menghasilkan hasil yang kita akan tuangkan nanti di dalam program-program yang kita akan laksanakan. Kita tuangkan di RKPDes tahun 2025 insya Allah, bahwa kegiatan-kegiatan seperti tahun-tahun kemarin yang kita laksanakan itu usulan-usulan di tiap dusun yang disusun oleh tim penyusun di tingkat desa tahun kemarin itu ada prioritas. Jadi kita laksanakan yang prioritas pertama, dan mudah-mudahan di tahun 2025 nanti ini kita akan menyusun kembali kegiatan pembangunan yang akan kita laksanakan di Desa Teluk Pocoy ini berdasarkan prioritas-prioritas yang ada di masing-masing dusun. Yang sempat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya hormati dan sama-sama kita banggakan semua Bapak Kepala Desa Teluk Pocoy. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD serta seluruh jajaran. Yang saya hormati Bapak Kepala Dusun se-Desa Teluk Pocoy, yang Pendamping Desa Kecamatan Marusuk. Yang saya hormati Bapak Dimas Desa Teluk Pocoy, Bapak Ibu sekalian yang melakukan Musyawarah Desa Inklusi tema Forum Anak, Perempuan, dan Disabilitas dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah Desa Teluk Pocoy, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dihadiri oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Marusu, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Teluk Pocoy dan jajarannya, H. Daniel Kepala Desa Teluk Pocoy, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Teluk Pocoy, Aibtu Muhammad Ridwan Babin Kamtibmas Desa Teluk Pocoy, para Kepala Dusun dan RT se-Desa Teluk Pocoy, kader posyandu, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, kader posyandu, insan pers. Di Aula Kantor Desa Teluk Pocoy, Selasa tanggal 9 Juli tahun 2024, tim media TV garis bawah online, News Garda Keadilan Nasional melaporkan dari Desa Teluk Pocoy Maros. Dibahas kembali di tingkat sedikit tambahan Pak Desa, insya Allah mungkin minggu depan. Jadi AB-nya dengan titik-titik lokasi yang ada pembangunan fisik. Yeah. Kalau misalnya ada diskusi atau sesuatu yang ingin akan memberi panduan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teluk Pocoy yang saya hormati Bapak Camat Marusuk atau yang mewakili beliau,
Yang saya hormati Bapak Ketua BPD Desa Teluk Pocowe beserta jajarannya. Yang saya hormati ibu-ibu dari Forum Perempuan, adik-adik sekalian yang dari Forum Anak, dan bapak atau ibu keluarga atau perwakilan dari Forum Disabilitas yang hadir di musyawarah inklusi kita. Bapak Ibu perangkat desa yang juga saya hormati. Dengan musyawarah inklusi, dari sisi kami pendamping desa ada dua hal yang kami coba dorong di desa. Pertama terkait dengan inklusi. Inklusi itu fokusnya pada akses sebetulnya. Mungkin Bapak Ibu paham apa yang dimaksud dengan akses. Akses itu terutama pada layanan dan hak-hak dari tiga kelompok ini yang diutamakan, seperti itu. Perempuan, anak, dan disabilitas, seperti itu. Jadi ketika akses itu terbuka, maka nanti pada ujungnya sebetulnya apa yang menjadinya keterlibatan. Musyawarah Desa Inklusi tema Forum Anak, Perempuan, dan Disabilitas dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah Desa Teluk Pocowe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dihadiri oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Marusu, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Teluk Pocowe dan jajarannya, H. Daniel, Kepala Desa Teluk Pocowe, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Teluk Pocowe, Aibtu, Muhammad Ridwan Babin Kamtipmas Desa Teluk Pocowe, para Kepala Dusun dan RT sedesa Teluk Pocowe, kader Posyandu, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, kader Posyandu, insan pers, di Aula Kantor Desa Teluk Pocowe, Selasa tanggal 9 Juli tahun 2024. Tim Media TV garis bawah online, News Garda Keadilan Nasional melaporkan dari Desa Teluk Pocowe, Maros. Untuk kelompok Pak pendamping, artinya kita memberi saja masukan, jangan kita terfokus ke bagaimana kebutuhan adik-adik ini, saudara-saudara kita yang disabilitas ini, anak dan perempuan, tetapi bagaimana kita bisa menciptakan, sebisa mungkin kita bisa menciptakan income, ya, hasil. Iya. Jangan cuma terfokus misalnya pengadaan. Dari kami Bapak Ibu sekalian, jadi intinya bahwa karena saya lihat juga pesertanya agak kurang dan tidak lengkap, jadi sebaiknya begitu saja, bahwa Bapak pendamping, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh perempuan yang sempat hadir pada siang hari ini. Kalau untuk di Dusun Nongkoy, Pak, memang ada satu anak yang mengalami disabilitas. Di samping juga mungkin ada beberapa, tapi kembali lagi kita butuh pengakuan, dan yang pengakuan pertama itu dari orang tuanya. Mau ndak anaknya ini dianggap disabilitas, karena pemahaman masyarakat tentang disabilitas itu sendiri selalu dengan mungkin kata kasarnya orang cacat. Selama ini itu pemahaman dari masyarakat. Jadi yang pertama itu, apalagi yang mengalami mungkin keterbelakangan mental, itu intinya kita butuh pengakuan dari orang tuanya. Mau ndak anaknya dianggap disabilitas, ini yang sebenarnya paling penting. Tapi kalau secara fisik, yang setahu saya di dusun saya itu memang ada satu orang. Nah, tetapi kalau secara mental mungkin ada beberapa orang, tapi kembali lagi kita butuh pengakuan paling tidak dari kedua orang tuanya dulu. Mau ndak? Anda tanya. Saya rasa itu Pak dari saya. Jadi kalau untuk disabilitas secara fisik, nah ini bagianmu yang diambil dari dana desa, ataukah ada trik atau cara bagaimana kita mengantisipasi ini? Paling tidak kalau
untuk kemajuannya ya paling tidak masukkan dalam lembaga pendidikan kalau mungkin masih usia sekolah, karena sekarang pemerintah memfasilitasi semua disabilitas itu ada tempatnya, apakah kena cacat ya, ini masih apa ya, masih enak keenakan terucap dengan cacat kan. Kemudian mungkin dia tunanetra ada lembaganya, bagaimana dia bisa belajar di situ dengan alat yang apa namanya yang difasilitasi. Ada beberapa kemarin sampai di tingkat, bahkan dia mewakili Maros ke tingkat provinsi dan dia juara 1 provinsi itu tunanetra. Lebih hebat dia menelponnya ketimbang kita, lebih banyak dia aktif menelpon ketimbang yang normal-normal. Sedikit-sedikit ada teleponnya. Ternyata dia kan sudah difasilitasi membaca Al-Quran saja dengan Al-Quran elektronik, mereka sudah bisa membaca. Di dalam di namanya juga tidak ada WC. Jadi mungkin Pak Desa tahu betul kalau saya sebut namanya itu Mak Haji di sana. Ya, ini perlu barangkali mendapat perhatian kita semua untuk apakah di bedah rumah atau bagaimana ya jadi itu sendirian beliau itu. Terima kasih. Ya, silakan. Disabilitas. Mohon maaf mungkin mulai dari sekarang karena sudah dijelaskan sama Pak pendamping tadi bahwa tolong hilangkan kata cacat. Kita menggunakan kata difabel atau disabilitas sebagai penghargaan teman-teman difabel atau disabilitas atau berkebutuhan khusus ya. Jadi kalau saya, karena ini adalah penghargaan, berarti ada beberapa program yang misalnya contoh alat bekar atau kursi roda bisa diajukan ke Dinsos untuk pengadaannya, asal ketika turun mengecek itu betul-betul datanya ada seperti itu. Satu adalah pelatihan untuk perempuan dan nanti tidak usah dipisah, perempuan disabilitas boleh bergabung saja terkait dengan disabilitas. Kemudian kita akan melakukan pendataan terkait dengan itu. Tadi usulan yang sudah ada, saya sudah catat dan nanti akan menjadi bagian dari keputusan dan berita acara. Kemudian yang kedua, membentuk forum anak, forum perempuan dan disabilitas. Ini sepertinya mutlak untuk kita bentuk karena unsur legalitas dari perencanaan kita melalui musyawarah inklusi itu difasilitasi oleh 3 forum ini, forum anak, perempuan dan disabilitas. Nanti sekaligus barangkali karena kita membentuk forumnya dan mereka perlu peningkatan kapasitas, nanti akan ada pelatihan bagi forum anak, pengurus forum anak, forum perempuan dan forum disabilitas. Selanjutnya keberadaan forum anak, disabilitas dan perempuan tadi selanjutnya akan mengintinya kita perlu memperbanyak kegiatan terkait dengan sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dan edukasi tentang terutama tentang disabilitas anak dan perempuan kepada masyarakat. Nah, terkait dengan disabilitas bahkan tadi disebutkan perlu ada edukasi tentang disabilitas bagi orang tua seperti itu supaya ya pengakuan itu sudah harus ada dari orang tuanya bahwa dia disabilitas. Kemudian tadi di Bontoulu ada 2 disabilitas yang tidak sekolah, kemudian ada yang usianya 13 tahun dan tidak sekolah seperti itu, dan ini ada yang sekolah tapi diantar jemput. Nah barangkali nanti kita pikirkan model ini, model fasilitasinya untuk yang yang sekolah dan diantar jemput ini. Kemudian yang tidak sekolah seperti tadi kita diskusikan bersama Pak Ketua, nanti barangkali desa perlu memfasilitasi sekolah kejar paket A, B, dan C melalui program pendirian badan kursus dan badan apa istilahnya tadi, badan bersama BK komunitas yang ada di Desa Teluk Pocoe, atau
kita Musyawarah membentuk lembaga Desa tersendiri Inklusi Tema, bernama Forum kita, Anak, Perempuan, Tingkat Belajar dan Masyarakat. Disabilitas Tapi saya kira dalam ini rangka sudah ada tadi penyusunan dari rencana Pak kerja Desa pemerintah Desa Perbengkelan Telumpoccowe, Komputer Kecamatan Kecantikan Marusu, Kabupaten Maros, bagi Provinsi perempuan, Sulawesi anak Selatan, dan disabilitas bisa yang dihadiri difasilitasi oleh melalui, Kepala Seksi pusat Pemberdayaan kursus itu tadi. Masyarakat Tinggal Desa kerjasama Kecamatan dengan desa Marusu, seperti apa. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Telumpoccowe dan jajarannya. H. Daniel Kepala Desa Telumpoccowe, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Telumpoccowe, Aibtu Muhammad Ridwan Babin Kamtipmas Desa Telumpoccowe, para Kepala Dusun dan RT sedesa Telumpoccowe, kader Posyandu, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, kader Posyandu, insan pers. Di Aula Kantor Desa Telumpoccowe, Selasa tanggal 9 Juli tahun 2024. Tim Media TV Garis Bawah Online. News Garda Keadilan Nasional melaporkan dari Desa Telumpoccowe Maros.